bahwa tanggal 18 Mei 2000 membuat surat terbuka Ya, untuk Presiden Joko Widodo ya, terkait dengan kondisi bangsa yang saat ini ya kita lihat sendiri seperti yang terjadi saat ini. Sehingga sebagai anak bangsa yang sangat mencintai bangsanya sendiri, ya patut terpanggil jiwanya untuk menyuarakan, dan ini adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau lebih kurangnya bahwa sebaiknya ya Bapak Jokowi mundur, karena kita melihat kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan bangsa. ya, Ya mungkin beliau total untuk membangun bangsa, tetapi waktu itu saya menyatakan bahwa beliau belum punya kemampuan. oke, Jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto, oke, beliau dengan legowo menyatakan mundur, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Ruslan Buton paksa Jokowi mundur. Istana lulu lantak dibuatnya. Ruslan Buton minta Presiden Jokowi berkaca dari Soeharto, sebaiknya mundur. Demokrasi.id. Mantan perwira TNI Ruslan Buton menyampaikan pesan menohok pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kondisi bangsa saat ini. Seperti apa komentar tajam ex-prajurit tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Melalui kanal YouTube Refli Harun, Ruslan Buton mengaku sudah menuliskan surat untuk negeri ini. Isinya soal keprihatinan terhadap Indonesia yang ia tunjukkan secara khusus pada Presiden Jokowi. Menurut Ruslan Buton, Jokowi seharusnya bisa meniru gaya kepemimpinan Presiden kedua Indonesia Soeharto yang legowo memilih mundur dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Dalam kondisi tekanan menghindari pertumpahan darah, beliau atau Soeharto mengumumkan kemunduran diri, katanya dikutip pada Rabu 11 Mei 2022. Namun kata dia, Jokowi tidak melakukan hal sama. Ruslan berharap Jokowi sebaiknya mengundurkan diri jika sudah tidak mampu mengurus Indonesia. Nah, di eranya Pak Jokowi, kita tidak melihat seperti itu. Jadi intinya surat itu berisi keprihatinan dan menyarankan agar Jokowi memundurkan diri. Kalau sudah tidak mampu, nah sebaiknya mundur. Itu langkah terbaik dan terhormat, imbuhnya. Dalam berani mengatakan hal tersebut karena menurutnya itu merupakan kebebasan berpendapat. Saya anggap Jokowi sudah tidak mampu, kan dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Berpendapat itu, tuturnya. Seperti diketahui, jabatan periode kedua Jokowi masih sekitar 2 tahun lagi hingga pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, beberapa waktu ke belakang, sempat muncul isu penundaan pemilihan umum atau pemilu secara muncul peluang Jokowi menjabat hingga 2027 atau mungkin 3 periode. Isu penundaan pemilu mulanya digaungkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa pemilu 2024 perlu diundur. Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus. Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Jokowi melewat ke AS. Takut ada raja paksa versi Indonesia. Lawatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dimaknai oleh sejumlah kalangan sebagai keterpaksaan yang harus dilakukan rezim untuk mencari dukungan dalam mencegah gejolak di dalam negeri.
dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah, menganalisa usaha Jokowi mencari dukungan kepada negeri Paman Sam akan percuma, mengingat kiblat politik dan ekonomi Jokowi belakangan berpengaruh negara yang berserangan secara ekstrim dengan Amerika Serikat, yakni China. Ya, itu ekspresi dan langkah kekuatan Jokowi hingga buru-buru ke Amerika, sebab ia terlalu dekat dengan sangat intensif dan terlalu percaya diri dengan bersandar pada negara yang secara ekstrim geopolitiknya berseberangan dengan Amerika Serikat, ujar Ubaidillah kepada kantor berita politik Ermol, Rabu. Di samping itu, sosok yang kerap disapa Ubed ini juga tak bisa dipungkiri adanya fenomena serupa yang terjadi di Sri Lanka potensi terjadi di Indonesia, seperti pembakaran kediaman Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa di kota Kurunegala hingga rumah pejabat tinggi negara. Pasalnya, Ubed mengaku kerap mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi ekonomi, sosial, politik hingga penegakan hukum yang tak lagi berpihak kepada masyarakat luas sesama periode kedua pemerintahan Jokowi. Dari situ, dia memandang upaya-upaya menarik bantuan luar asing, negara yang selama berfungsi dekat dengan Indonesia, sebut saja Cina, akan sulit didapat Jokowi, termasuk dukungan dari salah satu negara berat yang dikunjungi Jokowi saat ini di tengah dipimpin Joe Biden. Tentu saja Amerika Serikat sangat sulit untuk percaya lagi pada Jokowi, dan apa yang terjadi di Sri Lanka harusnya menjadi warning keras untuk Jokowi. Demikian Ubed menambahkan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.